Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. 1. Ahmad Rafli Kurniawan. 2. Agus Prasetyo. 3. Glis Udi Mukti Utami. 4. Rani Ripkan Yasyawati Zenrato. 5. Tansya Dwi Aprilianti akan menjelaskan tentang menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. C. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Setiap anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, baik kepentingan yang sama maupun berbeda. Tidak jarang di masyarakat, perbedaan kepentingan sering menimbulkan pertentangan yang menyebabkan timbulnya suasana yang tidak tertib dan tidak teratur. Dengan demikian, untuk mencegah timbulnya ketidaktertiban dan ketidakteraturan dalam masyarakat, diperlukan sikap positif untuk menaati setiap norma atau hukum yang berlaku di masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada yang dipengaruhi oleh 1. Pengetahuan tentang hukum yang berlaku. 2. Pemahaman terhadap isi hukum yang berlaku. 3. Sikap terhadap hukum yang berlaku. Dan 4. Pola perilaku menurut hukum yang berlaku. 1. Perilaku yang sesuai dengan hukum. Sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, kita senantiasa akan membentuk suatu komunitas bersama, guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan damai. Untuk menuju hal tersebut diperlukan suatu kebersamaan dalam hidup dengan menaati peraturan atau hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran A. Memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. B. Mempertahankan tertib hukum yang ada. Dan C. Menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya seperti A. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya. B. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. C. Tidak menyinggung perasaan orang lain. D. Menciptakan keselarasan. E. Mencerminkan sikap sadar hukum. Dan F. Mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. A. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu 1. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Dan 2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntunan kehidupan. Saat ini kita sering melihat berbagai pelanggaran hukum banyak terjadi di negara ini. Hampir setiap hari kita mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Contoh perilaku melawan hukum yang harus kalian hindari dalam kehidupan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan keluarga, mengabaikan perintah orang tua. Dalam kehidupan sekolah, mencontek ketika ulangan. Dalam kehidupan masyarakat, mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Dan dalam lingkungan bangsa dan negara, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. B. Macam-macam sanksi. Pernahkah kalian melihat tayangan iklan layanan masyarakat di televisi yang menggambarkan seorang wasit sepak bola ragu untuk memberikan kartu peringatan kepada pemain yang melakukan pelanggaran, apakah kartu merah yang akan diberikan atau kartu kuning? Keraguan-raguan wasit ini merupakan satu bukti penegakan sanksi yang tidak tegas. Peristiwa serupa seringkali kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengapa sopir angkutan yang tidak sungkan-sungkan berhenti menunggu penumpang pada tempat yang jelas-jelas dilarang berhenti? Penyebabnya karena petugas tidak tegas menindaknya. Bila peristiwa seperti itu dibiarkan, tidak ditindak oleh petugas, maka lama-kelamaan dianggap sebagai hal yang biasa. Dengan kata lain, jika suatu perbuatan dilakukan berulang-ulang tidak ada sanksi, walaupun melanggar aturan, maka akhirnya perbuatan itu dianggap sebagai norma. Seperti kebiasaan sopir angkutan kota tadi. Karena perbuatannya itu tidak ada yang menindak, maka akhirnya menjadi hal yang biasa saja. Hal yang sama dapat juga menimpa kalian. Misalnya, jika siswa yang melanggar tata tertib sekolah dibiarkan begitu saja tanpa ada sanksi tegas, maka esok lusa pelanggaran akan menjadi hal yang biasa. Perilaku yang bertentangan dengan hukum menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat.
Ketidaknyamanan dan ketidakteraturan tentu saja akan selalu meliputi kehidupan kita jika hukum sering dilanggar atau tidak ditaati. Untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap norma atau hukum, maka dibuatlah sanksi dalam setiap norma atau hukum tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya, misalnya sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain, akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material. Misalnya dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup a. Hukuman pokok yang terdiri atas 1. Hukuman mati, 2. Hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. B. Hukuman tambahan yang terdiri 1. Pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, 3. Pengumuman keputusan hakim. 2. Nyata berarti ada aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh, pasal 338 KUHP menyebutkan, barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jika sanksi hukum diberikan oleh negara, melalui lembaga-lembaga peradilan, sanksi sosial diberikan oleh masyarakat. Misalnya dengan menghembuskan desas-desis, cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak juga mampu mencegah orang melakukan perbuatan melanggar aturan, ada satu jenis sanksi lain, yakni sanksi psikologis. Sanksi psikologis dirasakan dalam batin kita sendiri. Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tentu saja di dalam batinnya ia akan merasa bersalah. Selama hidupnya ia akan dibayang-bayangi oleh kesalahannya itu. Hal ini akan sangat membebani jiwa dan pikiran kita. Sanksi inilah yang merupakan gerbang terakhir yang dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran.